Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Nisa Ardia. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara melaksanakan program hamil dan juga cara melaksanakan program keluarga berencana dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menggunakan kalender. Nah, pasti di antara kalian banyak sekali yang bertanya, kok bisa menggunakan kalender ya? Apa yang kita bisa lihat di dalam kalender? Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan tonton terus video ini sampai selesai ya. Seperti yang kita tahu bahwa kehamilan itu merupakan proses pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, di mana di sini sel telur itu berhasil dibuahi oleh sel sperma. Ya, sel telur itu adalah sel yang diproduksi di dalam organ reproduksi wanita, sedangkan sel sperma itu adalah sel yang diproduksi di dalam organ reproduksi pria. Ya, bedanya waktu produksi sel telur dengan sel sperma, kalau sel sperma itu bisa diproduksi kapan saja, ya, dalam kondisi tertentu. Kalau sel telur itu masa produksinya adalah terjadwal setiap bulan. Nah, proses pengeluaran sel telur di dalam organ reproduksi wanita itu biasa disebut dengan ovulasi, atau yang kita tahu adalah masa subur ya. Dan masa subur itu pasti dimiliki oleh setiap wanita di dalam siklus menstruasinya ya. Apa itu siklus menstruasi? Siklus menstruasi itu adalah jarak antara menstruasi satu dengan menstruasi selanjutnya ya, dihitung mulai dari hari pertama menstruasi sampai dengan 1 hari sebelum menstruasi selanjutnya. Nah, di dalam satu siklus menstruasi wanita itu terdapat masa subur ya. Nah, masa subur itu biasanya terjadi pada hari ke-14 atau hari ke-16 siklus menstruasi, atau 2 minggu sebelum menstruasi selanjutnya. Nah, biasanya masa subur itu terjadi sekitar 2 hari. Nah, di sini pada saat masa subur itu jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka selanjutnya akan terjadi menstruasi ya. Jika pada saat masa subur sel telur berhasil dibuahi oleh sel sperma, maka selanjutnya insya Allah akan terjadi proses kehamilan. Nah, untuk mengetahui kira-kira kapan terjadinya masa subur kita, nah mari kita bisa langsung lihat di kalender. Nah, untuk mengetahui kapan kita mengalami masa subur di dalam kalender ya, yang pertama kita harus tahu biasanya tanggal berapa kita mengalami menstruasi ya. Nah, di sini saya contohkan misal biasanya kita menstruasi tanggal 5 ya. Di sini tanggal 5 kita tandai ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, siklus menstruasi itu dimulai dari hari pertama menstruasi sampai dengan 1 hari sebelum menstruasi selanjutnya ya. Jadi siklus menstruasi di hari pertama itu adalah di tanggal 5 ini ya. Tanggal 5 ini adalah siklus menstruasi hari pertama ya. Nah, untuk masa subur itu kira-kira hari ke-14 atau hari ke-16 siklus menstruasi ya. Nah, karena biasanya masa subur itu terjadi mendekati menstruasi selanjutnya. Nah, kita ambil hari ke-16 ya. Kita hitung hari ke-16 menstruasi, siklus menstruasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini ya, di sini kira-kira kita akan mengalami masa subur ya. Nah, karena di sini belum pasti untuk masa suburnya, nah kita kita tandai 3 hari sebelum dan 3 hari setelah tanggal 20 ini ya. Nah, kira-kira 3 hari ini 1, 2, 3 tanggal 17 dan 3 hari setelah tanggal 20 1, 2, 3. Nah, kira-kira tanggal 17 sampai tanggal 23 ini ya adalah kira-kira terjadi masa subur kita ya. Nah, jika kita ingin melakukan program hamil, maka disarankan untuk melakukan hubungan pada tanggal ini ya, di tanggal 17 sampai tanggal 23. Nah, kalau kita mau melaksanakan program KB, nah disarankan untuk menghindari berhubungan pada tanggal 17 sampai tanggal 23 ini. Nah, tanda-tanda yang dialami pada saat masa subur, yang pertama itu adalah adanya pengeluaran cairan atau keputihan ya. Cairannya itu kental
dan biasanya berwarna putih jernih ya. Yang kedua, itu terjadi peningkatan suhu tubuh ya. Di sini peningkatan suhu tubuh bukan karena kita sakit demam ya, tapi karena memang peningkatan suhu tubuh karena terjadi masa subur ya. Nah, kita bisa cek suhu tubuh kita segera setelah kita bangun tidur pagi ya. Selanjutnya yaitu terjadi nyeri perut ya. Nah, ini nyeri perut ini seperti nyeri perut menstruasi, tetapi tidak sesakit pada saat nyeri perut saat menstruasi ya. Nah, itu terjadi selama masa subur juga ya. Terus selanjutnya yaitu terjadi peningkatan gairah seksualitas pada wanita. Nah, seperti itu tadi ya caranya. Jika kita sudah bisa mengetahui kapan masa subur kita bisa menggunakannya untuk melaksanakan program hamil atau bisa menggunakannya untuk melaksanakan program keluarga berencana ya. Buat calon ibu atau buat ibu yang mau melaksanakan program hamil ya, bisa melakukan metode ini karena sangat sederhana sekali. Nah, sampai sini dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya ya. I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.